sana, saya mau ke sana, Oke, Bang. langsung saja kita sapa. Ada El di sana. Ini kalau yang mungkin baru tahu siapa itu Raguel itu, dia panggilan sayangnya ini El gitu ya. Benar ya? Panggilan sayang sama teman-temannya. Imut ya. Karena dia akhirnya bisa mengerti lagu-lagu bahasa Inggris. Iya. Yang romantis-romantis itu tadi loh, El. Awalnya gimana sih kok bisa kepikiran ya lagu-lagu Inggris akhirnya di Indonesiain aja deh? Sebenarnya tadinya awalnya semua tuh coba-coba memang. Semua coba-coba, maksudnya sebenarnya saya udah sempat perkirain, gue udah sempat perkirain bahwa misalnya, kayaknya nih konsep kalau digini lucu deh ya, kayak. Tapi yang nggak nyangka aja bahwa publik sebegitu terimanya. Jadi kayak ya pokoknya semua orang kreatif kayak mulai coba-coba. Tapi kan ini sebenarnya susah ya gitu untuk kita mentranslatekan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan itu memang tidak semua orang bisa. Itu memang ada cara khusus begitu atau bagaimana? Ada sih, emang jadi memang apa namanya, saya pas ngobrol dikasih tahu bisa itu kan susah banget gimana caranya. Gue mikir, oh iya memang susah sih, tapi gue inget dari dulu gue sempat bolak-balik luar negeri, terus jadi memang di sehari-hari gue pun agak dui bahasa gitu kalau ngobrol. Terus gue memang dari dulu sering nulis lagu, tapi dulu pernah belajar nulis lagu sambil nulis lagu bahasa Inggris, liriknya Inggris, nulis lagu. Terus sekarang ini banyak nulis lagu bahasa Indonesia liriknya. Nah ternyata apa yang terjadi setelah gue sering nulis 2 lirik itu, gue jadi ngerti bahwa apa namanya kayak strukturnya, frasenya, rasanya. Dan pada waktu gue ngelihat satu lagu itu gue mikir, kenapa nggak coba maksudnya jadi bahasa Indonesia. Tadi itu cuma buat bercandaan doang. Ternyata serius. Justru jadi ramai juga diperbincangkan oleh netizen ya. Tapi ini sebenarnya sesulit apa sih kalau misalnya pakai bahasa Inggris? Nanti. Kita akan bahasnya nanti ya. Karena pasti banyak pertanyaan soal ini kan. Ada banyak lagu-lagu yang kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan langsung tuh agak aneh ya, Bang ya. Benar. Tapi di tangan El, nanti kita cobakan dengarkan bersama. Tetap bersama kami di Good Morning. Masih bersama kami di Good Morning, ada Iqbal, ada El. Saya berada di tengah 2 laki-laki yang kece-kece ini, apalagi El. Maaf ya, Iqbal ya. Ini idolanya Daniar seperti El ini ya. Iya. Jadi sebelumnya udah saling kenal begitu. Iya. Soalnya saya juga sering lihat YouTube-nya, mungkin Anda juga bisa langsung cek, itu udah banyak sekali lagu-lagu karya-karyanya. Nah tadi Iqbal tanya, seberapa susah sih kan untuk membuat menerjemahkan lirik ataupun menerjemahkan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia itu sendiri? Oh itu tergantung. Jadi ada beberapa lagu yang nggak terlalu sulit. Misalnya? Contohnya, saya pernah terjemahin kayak One Direction yang judulnya History. One Direction karena memang itu band memang buat anak remaja jadi liriknya ya lempeng aja. Liriknya lempeng, nggak banyak pengandaian. Cuma kayak cerita. Nah itu buat gue gampang banget itu. Tinggal gampang. Yang susah tuh Ed Sheeran. Oh karena banyak. Dia frase pengandaiannya, romantisnya, itu kan kalau diterjemahin kan, kalau asal diterjemahin kan jadi aneh banget. Iya sih. Jadi berarti El ini termasuk orang yang romantis ya, mungkin itu membuat untuk pacarnya begitu ya. Jadi emang harus pakai perasaan juga kan? Harus pakai perasaan, harus ngerti. Soalnya kan lucu kalau misalnya lagu lirik Ed Sheeran pertama misalnya Think Out Loud, When your legs don't work like they used to before. Itu kan kalau terjemahan bahasa Indonesia, waktu kakimu kamu tidak bekerja seperti itu. Itu susah banget. Jadi harus dirasa-rasa gimana ya maksud, dan akhirnya saat kakimu tak sekuat dulu lagi. Lagu apa yang sampai saat ini El belum pernah terjemahin dan mau banget terjemahin? Apa yang tantangan banget gitu sampai agak sedikit susah untuk mencari-cari terjemahannya? Sebenarnya sih ada beberapa lagu yang dan biasanya lagu-lagu zaman dulu itu buat saya susah. Oh iya. Karena mereka kata-kata dalam. Ini kan bukan cuma notasinya aja yang agak sedikit rumit, tapi kata-katanya juga. Kata-katanya dalam dan kata-kata rumit. Terus ada beberapa lagu yang menurut gue waktu itu gue sempat pengen terjemahan tapi sulit. Apa? Ya rata-rata lagu biasa, lagu penyanyi-penyanyi puitis kayak misalnya kayak Ed Sheeran. Terus kayak waktu itu pengen lagunya John Legend sama Meghan Trainor yang Like I'm Gonna Lose You. Sebenarnya sih udah pengen terjemahin, cuma kayak kok nggak ada pendapat gitu ya. Nggak ada pendapat ya. Kok kata-katanya aneh jadinya. Masih aneh gitu, kayak karena memang nggak semua lagu bisa
semudah itu memang kadang waktu itu ada yang Ed Sheeran ini gue butuh waktu sampai sehari 2 hari untuk bisa terjemahan untuk merenung dulu. Tapi itu sehari 2 hari ya. Kalau kita berapa lama ya, Iya. Bro? Tapi ini kalau bicara mengenai itu kan penyanyi orang asing begitu. Apakah ada respon dari mereka gitu mengenai Sudah lagu-lagu pernah yang udah dapet belum ditranslatekan itu? Di luar dugaan ada loh. Oh, Ada. Wah, Memang mungkin bukan orang gimana-gimana, cuma ada orang dari luar, beberapa ada yang dari Eropa. Mereka bisa appreciate maksudnya, walaupun mereka nggak ngerti sama sekali yang gue ngomong ya, cuma they appreciate it. Dan gue kayak, wow, mereka maksudnya appreciate karena gue menginterpretasi dengan bahasa lain dan buat mereka di kuping mereka it still sounds nice, so it's mereka appreciate banget di situ. Jadi ya udah sih, tapi rata-rata karena memang ini lagu konsep ini buat orang Indonesia, jadi memang orang Indonesia banyak yang dengar dan memang di luar dugaan sih engagementnya mereka sangat banyak sih. Dan El sendiri nggak benar-benar merubah makna dari lirik lagu itu sendiri kan? Justru memang sebisa mungkin gue nggak mau ngubah maknanya, saya nggak mau ngubah maknanya dan sebisa mungkin memang ekspresinya mungkin sedikit berbeda, cuma memang maknanya nggak bisa dirubah, ntar di... Iya, dituntut macam-macam lagi. Oh, hak cipta lagi sih ya. Tapi kalau gini, ngomong-ngomong soal kan El tuh ya kita bisa katakan tumbuh besar di sosial media gitu. Sampai akhirnya banyak netizen yang menyaksikan El. Bisnisnya pun jadinya peluangnya datang dari sana ya. Itu menjanjikan nggak sih ya? Atau misalnya nih ada pemirsa di rumah, apalagi anak-anak muda yang mau ikut juga jalurnya El, itu gimana? Nah, jalur saya ini sebenarnya ini lagu Inggris Jadi Indo ini bisa dibilang salah satu gimmick yang saya buat untuk menarik perhatian orang. Dan sebenarnya kalau misalnya mau jadi musisi yang YouTube itu sebenarnya pangsanya ada sih, bisa maksudnya karena memang mungkin beda sama teman-teman yang lain yang misalnya di jalurnya YouTube-nya humor. Soalnya kan biasanya kalau misalnya kita cover lagu Inggris kan tiba-tiba kan ntar copyright dan sebagainya. Tapi sebagai gantinya orang kenal dan mungkin bisa ada peluangnya dari tempat lain gitu. Dan karena saya jujur ini konsep nganterin saya ke banyak tempat, ke banyak stasiun TV, ke tempat-tempat yang gue belum pernah lalui, tapi tiba-tiba karena mereka dengar lagu ini dan they invite me dan ya sangat. Ya, semuanya juga sangat senang pastinya ya. Kita aja senang, bahagia kayak, ternyata bisa lagunya. Dan ternyata El ini tidak hanya bisa bermusik saja, tapi dia bisa menyuarakan lagu suara-suara seperti ada Superman, ada Harry Potter begitu. Saya sempat ngeliat juga di YouTube. Jadi sambil kan kadang kan gue pengen bikin konten terus-terusan kan. Sementara kadang nerjemahin kan butuh tenaga dan gue inget bahwa gue juga suka niru-niru suara. Jadi kayak coba yang paling unik bisa dicoba mungkin sama El. Wow, coba. Saya baru pertama kali denger kalau ini. Gue sangat suka superhero. Jadi gue pernah niru suara Joker dari Batman. Kayak apa ya? Well, tonight's entertainment. I only have one question. Where is Harvey Dent? You remind me of my father. I hate my father. Ya, terus kayak kalau gue suka Harry Potter. Dapat loh itu. Iya, Joker. Ini bisa jadi pemain. Tinggal lipstick nih agak lebih. Karena gue suka banget terus kayak ada salah satu tokoh penjahatnya Harry Potter namanya Voldemort yang kayak Harry Potter, come. Daniel sampai terpukau loh. Tapi mana yang mau diseriusin sama El? Ini kan maksudnya kadang-kadang ada banyak artis ataupun ya public figure yang muncul dari YouTube, tapi akhirnya selesai begitu aja. Nah kalau El ini gimana untuk seterusnya? Sebenarnya gue punya banyak rencana sih. Jadi kayak YouTube sebenarnya adalah salah satu sarana untuk menyalurkan sisi gue yang sangat absurd, mungkin sangat unik, niru suara. Absurd tapi kece. Tapi kece, bener. Tapi sebenarnya gue punya impian bahwa someday gue punya single sendiri dan sekarang gue lagi persiapan. Oh iya? Amin. Single sendiri. Terus di luar dugaan juga gue jadi ada tawaran nge-host juga. Gue juga kaget. Nanti gantiin Daniel di sini. Nanti kita makin banyak saingan dong nih, Bang. Iya, nanti kita nggak dapat pekerjaan Gue lagi. kaget sih maksudnya kok nge-host, tapi ya karena gue juga seneng ngemeng, jadi ya coba-coba aja lah. Dan juga gue seneng fashion, jadi ya kalau mungkin di Instagram gue juga sering foto-foto outfit of the day. Fashion dan juga filsafat ya katanya ya. Oke. Tahu gitu ya saya. Risetnya full loh, Iqbal. Kita mau dengerin lagu El lagi nih. Kali ini apa?
Yang disiapin Paling untuk ini kita. yang lagu yang waktu itu kekinian banget masa remaja, Stitches judulnya, dari Shawn Mendes. Oke, Oke. siap. Sukses untuk lagu Louis. Silakan, ini dia. Al. Tak kusangka ku begini, kau tinggal dan hancurkan aku lagi. Ku kira ku telah terbiasa, tapi sakit ini melebihi semua. Memang kini ku telah jatuh lagi, tapi aku akan pulih kembali jika ku tak sayang kamu lagi. Pergi, kau yang membuatku begini, jatuh sampai hampir mati. Kini ku butuh dokter hati untuk jahit hatiku lagi. Di mana kau saat ku butuh pelukan hangatmu? Lagi ku butuh dokter hati untuk jahit hatiku lagi. Come on. I thought that I've been hurt before, but no one's ever loved me quite this so. Your words are deeper in the night. Now I need someone to breathe me back to life. Yeah, I feel that I'm going under. I don't know I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees, and all that without your kisses. I've been needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help, and all that without your kisses. I've been needing